Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurizatil Hasana, program studi Ekonomi Syariah Reguler 3 dengan NIM 2020140143. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang wawasan isu lingkungan hidup. Untuk mempelajari wawasan tentang isu lingkungan hidup, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih lingkungan itu. Lingkungan adalah kombinasi fisik meliputi keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di darat dan di laut, dengan lembaga-lembaga mencakup penciptaan manusia sebagai keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik. Lingkungan menurut para ahli. Menurut Darsono, pengertian lingkungan bahwa semua benda dan kondisi termasuk manusia dan kegiatan mereka yang terkandung dalam ruang di mana manusia dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan badan-badan hidup lainnya. Menurut ST Munajat Danusaputra, lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitas yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan hidup manusia dan jasad renik lainnya. Menurut Ensiklopedia Kehutanan, lingkungan adalah jumlah total dari faktor-faktor non-genetik yang mempengaruhi pertumbuhan reproduksi pohon. Macam-macam kerusakan lingkungan. Yang pertama, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Kedua, pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, laut, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Yang ketiga, kerusakan hutan. Kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan area hutan karena kerusakan ekosistem hutan. Keempat, menumpuknya sampah. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Dampak kerusakan lingkungan. Dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Kromium, berbagai macam pestisida dan heptisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak dan kerusakan ginjal pada seluruh populasi. D. Merkuri, air raksa, dan sikionida dikenal dapat menyebabkan kerusakan ginjal bahkan tidak dapat diobati. PCB dan sikionida terkait pada keracunan hati, organosfosfat, dan karmabat dapat menyebabkan gangguan pada saraf otot. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air antara lain meledaknya hama, punahnya spesies, keseimbangan lingkungan terganggu, berkurangnya kesuburan tanah. Pada pH di bawah 4 dapat menyebabkan tumbuhan air mati karena sebagian besar dari tumbuhan tersebut tidak toleran terhadap kondisi air dengan pH asam. Pencemaran air dapat menyebabkan pH air berubah sehingga berakibat pada keanekaragaman biota di ekosistem perairan. Dampak dari pencemaran udara yaitu gangguan kesehatan, dampak ekonomi, dampak pada aktivitas pertanian, hujan asam, kerusakan lapisan ozon, efek rumah kaca. Dampak kerusakan hutan, perubahan iklim, kehilangan berbagai jenis spesies, terganggunya siklus air, mengakibatkan banjir dan erosi tanah, dan mengakibatkan kekeringan. Dampak menumpuknya sampah. Saat di musim hujan, sampah yang padat dapat memicu banjir, menyebabkan kebakaran dan polusi udara karena banyak masyarakat yang masih membakar sampah sebagai cara untuk menghilangkan sampah tersebut. Tercemarnya air akibat proses pencucian sampah padat ataupun sampah-sampah bekas, limbah cair yang mengandung zat-zat kimia berbahaya, menjadi sumber penyakit karena sampah merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai parasit, bakteri, dan patogen. Sedangkan secara tak langsung, sampah merupakan sarang berbagai
kotor pembawa penyakit seperti tikus, kecoa, lalat, dan nyamuk. Sampah membusuk seperti kaleng, botol plastik merupakan sarang patogen dan vektor penyakit. Berbagai penyakit dapat muncul karena sampah yang tidak dikelola, antara lain adalah diare, disentri, cacingan, malaria, kaki gajah, dan demam berdarah. Penyakit-penyakit ini merupakan ancaman bagi manusia yang dapat menimbulkan kematian. Cara mengatasi kerusakan lingkungan. Mengatasi pencemaran tanah bisa dilakukan dengan remediasi atau adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Kedua, bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur atau bakteri. Mengatasi pencemaran air. Pertama, menempatkan industri pabrik di daerah yang jauh dari permukiman penduduk. Hal ini untuk mencegah pencemaran lingkungan, baik pencemaran udara, air, dan darat. Mengatasi penggunaan zat kimia dan pestisida, mencegah penggundulan hutan, dan melakukan program reboisasi agar menjaga keseimbangan air. Hal ini dikarenakan pohon dapat membantu mengikat air di dalam tanah sehingga dapat menjaga keseimbangan air di dalam tanah. Membuang sampah pada tempatnya. Hal ini dapat mengurangi pencemaran air, salah satunya adalah dengan memisahkan sampah plastik, sampah organik, dan lain-lain. Mengatasi pencemaran udara. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, terutama yang mengandung asap serta gas-gas polutan lain agar tidak mencemarkan lingkungan. Melakukan penyaringan asap sebelum asap dibuang ke udara dengan cara memasang bahan penyerap polutan atau saringan. Mengalirkan gas buangan ke dalam air atau dalam larutan pengikat sebelum dibebaskan ke air. Membangun cerobong asap yang cukup tinggi sehingga asap dapat menembus lapisan invertasi termal agar tidak menambah polutan yang tertangkap di atas suatu pemukiman. Atau mengurangi sistem transportasi yang efisien dengan menghemat bahan bakar dan mengurangi angkutan pribadi. Memperbanyak tanaman hijau di daerah polusi udara tinggi karena salah satu kegunaan tumbuhan adalah sebagai indikator pencemaran dini selain sebagai penahan debu dan bahan partikel. Mengatasi kerusakan hutan. Proses tebang pilih, reboisasi, pencegahan terhadap kebakaran hutan, penyuluhan masyarakat mengenai pentingnya hutan. Peran serta pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Membuat kebijakan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Kesadaran dan solidaritas masyarakat muslim. Peran masyarakat muslim adalah dengan mengembangkan budaya partisipasi aktif, rasa saling percaya, dan toleransi untuk pelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip ekologi dalam Islam. Dalam paradigma ekologi dapat dirumuskan prinsip-prinsip etis teologis yang ditawarkan Al-Quran sebagai agama ramah lingkungan atau agama hijau. Prinsip-prinsip tersebut lain prinsip tauhid bahwa alam dan lingkungan adalah bagian dari tanda-tanda Allah di alam semesta. Prinsip kedudukan manusia sebagai hamba Allah dan wakil Allah di bumi. Prinsip amanah yakni amanah untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan dengan sebaik dan penuh tanggung jawab dalam batasan-batasan kewajaran ekologis. Prinsip keadilan. Dalam upaya memanfaatkan alam ini, manusia juga harus pertimbangkan prinsip keadilan. Prinsip keselarasan keseimbangan, sebab keseimbangan merupakan sunnatullah yang berlaku di alam semesta dan dalam kehidupan manusia. Quran Surah Al-Infitar ayat 7 dan Al-Hijr ayat 19, Al-Muluk 3-4 dan Yasin ayat 40.